Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali ya hari ini ketemu. Tadi Mas Dodi juga banyak menginspirasi ya. Saya senang tadi melihat presentasinya. Perkenalkan dulu, nama saya Henry Andreas, saya spesialis bedah plastik. Saya udah lebih dari 10 tahun sebagai dokter spesialis bedah plastik. Dan kalau ngomongin perjalanan saya menuju dokter, mungkin udah lebih dari 20-an tahun saya jadi dokter. Tapi terus terang aja, selama 20-an tahun dari dokter, saya tensi darah sendiri itu waktu vaksin kemarin. Padahal syarat wajib yang bisa saya operasi bedah plastik, tensi harus bagus, nadi harus bagus, tapi saya nggak pernah tensi. Makanya dulu saya sadar diri Mas Tio. Jadi usia saya sekarang saya 51 ya. Jadi biasanya pada saat operasi saya sering berdua. Saya berpikir kalau saya operasi panjang, kalau saya ada apa-apa gimana nih pasien gitu. Dan ada satu rumah sakit di Jakarta ini yang mewajibkan dokter kebidanan harus berdua. Karena pernah punya kasus ibu dan anak ya, kebidanan kan berarti ibu dan anak melahirkan, dokternya pingsan. Jadi makanya ada yang saya tahu satu rumah sakit mewajibkan harus berdua. Jadi saya tamat dari USU, kemudian saya ambil bedah umum di USU. Jadi saya operasi usus buntu, saya operasi usus, saya keluarin usus zaman dulu, patah tulang saya kerjakan juga. Di situ saya ngerti kalau usus itu ada hubungan sama nervus vagus. Cuman saya nggak ngerti hubungannya Mas Tio. Saya tahu kalau usus sakit di sini, sakit usus buntu ada gejala muntah karena ada nervus vagus. Cuman sampai sekarang saya nggak ngerti basicnya. Kalau ada problem di sini, ada problem di sini. Itu saya nggak ngerti. Cuma ngerti oh ini gejalanya pasti begini. Kemudian saya lanjut lagi ke bedah plastik di UI dan ini organisasi yang saya ikutin. Slide. Nah, ini bermula pada saat COVID ya. Memang saya tensi waktu COVID saya tinggi dan saya alasan. Benar nih dok, tensi 150/90. Kalau mungkin orang lain nggak boleh ya. Kalau saya bilang saya buru-buru dari klinik lari-lari, jadi tensi saya agak naik sedikit. Gitu. Saya punya alasan gitu. Nggak apa-apa dok, 2 kali vaksin, dua kali tensi saya segitu. Nah itu bikin niat saya, nanti ke depannya saya mau saya mau benerin badan saya mau supaya saya lebih sehat. Nah itu yang salah satu yang keinginan saya setelah, kalau misalnya pada saat pandemi kan semua pada tutup ya bapak-bapak ibu-ibu. Beberapa bulan ya, 2-3 bulan sebelum pandemi, itu saya baru aja daftar tempat gym. Tempat gym yang kalau pernah dengar 24 jam. Jadi kita bisa, karena saya operasi karena sampai malam, jam 11 malam saya baru selesai. Saya pikir saya mau olahraga itu pulang, sebelum saya pulang, atau pagi sebelum saya berangkat gitu, jam-jam 5 pagi gitu saya mau olahraga, atau pulang jam 11 malam saya olahraga, saya pikir gitu. Tapi setelah 3 jam, setelah 3 bulan, pandemi tutup. Baru aja mau ngecilin badan waktu itu, berat saya masih 89-90 kilo. Terus tutup. Waduh ini gimana, saya pikir gitu. Jadi penting sekali untuk jaga, jangan sampai pandemi baru kita jaga imun kita gitu. Ya, sampai sekarang saya mikir sebenarnya perlu nggak sih vaksin? Ini saya dokter ya Bu, tapi tidak mewakili dokter yang lain gitu. Sebenarnya perlu nggak sih kita gitu? Perlu nggak sekarang kita pakai masker? Bahkan ada yang bilang, nanti kita ngomongin imun, bahkan ada yang bilang mungkin kita pernah lihat di iklan bahwa jorok itu baik. Saya lupa seperti apa iklannya ya. Sekali-sekali jorok lah, bagus gitu.
Nanti saya cerita kenapa ada jorok itu baik. Slide. Pada saat saya operasi plastik ini sebelum pandemi ya. Dalam satu hari, misalnya saya ada 2 operasi, tapi bisa menghasilkan 2 efek samping yang berbeda. Satu bengkaknya sedikit, satu lagi bisa infeksi. Saya banyak ngerjain operasi estetik, Bu. Bukan kecelakaan, kebakaran, saya operasi hidung, operasi mata, sedot lemak, itu yang saya kerjakan gitu. Tapi kenapa kalau setiap kali seminar yang dibicarakan hanya teknik aja gitu. Kalau saya pergi keluar, saya seminar di luar, teknik satu sama 10 orang yang pembicara yang lain, banyak kan yang berbeda. Tapi mereka jarang sekali ngomongin efek samping gitu. Sampai akhirnya saya berpikir kayak nasib-nasiban gitu. Nasibnya dia infeksi ya udah. Karena kita periksa darah, HB-nya bagus, leukositnya bagus, berarti tidak dalam keadaan infeksi, tidak dalam keadaan demam. Oke, operasi, tapi hasilnya beda. Mau yang muda, mau yang usia. Tapi biasa rata-rata yang paling banyak efek samping justru yang muda, bukan yang usia. Saya nggak tahu kenapa. Nah, mikir terus, mungkin karena kebersihannya kurang. Berkali-kali dibersihkan, teknik membersihkan alat, teknik membersihkan pada saat operasi, tapi sama aja. Oh harus pakai vitamin C, harus buah-buahan, sama aja. Jadi saya sambil kenapa ya, akhirnya sampai saya di kesimpulan, ya udahlah, saya mesti ngomong setiap kali operasi ada resiko 1, 2, 3, 4 udah, mau atau enggak udah, gitu aja. Selain. Nah di pandemi ini, terus terang waktu COVID kemarin, pada saat Delta, saya satu keluarga, anak saya ada 1 bayi, 1 usia 5 tahun, istri, kemudian ada 2 mbak, 1 lagi sama ipar dari kampung, 3 ini dari kampung. Nah jadi anak saya yang umur 5 tahun sakit dulu, batuk pilek pada saat Delta kemarin, kemudian diperiksa positif. Besoknya istri saya periksa juga negatif. Besoknya istri saya baru positif setelah hari keempat. Baru positif. Kemudian yang ada 2 mbak, 1 positif, 1 negatif. Ada bayi, Mas Dodi mana tadi? Bayi keto, karena masih 2-3 bulan. Nggak ada gejala, alhamdulillah. Itu bayi keto. Karena baru lahir kan keto. Baru lahir mereka kan lemak. Mereka pakai lemak. Kemudian 1 lagi mbak yang dari ipar. Yang dari kampung juga negatif. Jadi ada 2 yang negatif. 3 sama anak bayi saya. Jadi saya berasa hebat. Karena anak saya, istri saya kena duluan. Saya baru 4 hari kemudian. Pada saya overweight waktu itu. Jadi saya berasa, wah saya hebat nih, pada kena saya daya tahan tubuh saya bagus, saya pikir gitu. Setelah beberapa hari, 5 hari, 6 hari, mereka gejalanya reda, mereka udah enakan, saya demam. Hari pertama saya cuma pilek aja, batuk aja, seminggu saya demam. Bukan makin membaik, tapi makin naik. Bingung, kurang apa saya? Setiap kali pasien kalau operasi dengan saya bilang banyak makan ya, supaya kuat. Itu yang saya lakukan di diri saya, setiap 3 jam saya makan. Sebelum pandemi, itu cara saya diet, hitung kalori. Berapa berat kita mau target berapa, dikalikan kalori, makan tiap 3 jam. Jadi makan dengan porsi yang kecil, mungkin 200-300 kalori, porsi yang kecil. Pagi saya makan, jam 10 sampai di klinik saya kopi 3-in-1, siang makan siang, operasi jam 1, jam 4, jam 5, operasi belum selesai, saya Indomie dulu, masuk lagi ke dalam, operasi lagi, kemudian pulang ke rumah, tidur jam 11, jam 12 malam, sebelum tidur, martabak dulu.
Walaupun sedikit-sedikit. Dan saya nge-gym, tangan saya besar, dada saya besar, perut saya besar. Otot besar, tapi lemak juga nambah. Nah, di situ saya ngelihat bahwa pada saat kita di kesehatannya optimal, ya pada saat kita kesehatannya optimal, kita itu nggak gampang sakit. Pada saat kita yang sakit, itu susah banget untuk turun ke bawah. Makin naik ke atas, makin banyak badan kita radang, inflamasi. Nah, saya pikir kalau saya dicek beberapa hari kemudian baru positif, artinya saya hebat. Ternyata enggak. Kalau kita lihat di sistem imun kita, kayak kita di satu komplek atau negara ya. Ada yang jaga perbatasan, ada yang di tengah, di pusat. Yang jaga perbatasan itu ngelihat, ini siapa yang masuk, dia larang. Yang di tengah, ini seperti intelnya. Yang di dalam, itu yang di pusatnya. Dia ngelihat, kalau di sana ada sesuatu yang dia nggak ngerti, dia telepon ke belakang. Gimana ini ada sesuatu nih, saya nggak pernah ketemu ini. Nah, kenapa saya telat berefek? Mungkin menurut saya karena respon imun saya lemah. Yang masuk dicuekin dari depan. Ya, anak saya langsung kelihatan batuk pilek. Saya bangga, saya 4 hari kemudian. Dia udah selesai masalahnya. Saya lagi demam-demamnya. Dehidrasi. Pada saat itu. Saya telepon. Asuransi saya mengizinkan saya untuk mendapatkan VVIP ruangan. Jadi saya telepon agen asuransi, dia bilang, dokter pengen ngapain? Saya nggak enak, badan saya demam, terus saya pengen dirawat. Ada dokter, ada suster di sana di rumah sakit. Saya pengen tenang perasaan saya pikir gitu. Dokter mau gabung sama yang lain. Loh kan saya dapat VVIP harusnya. Nggak terima dok. Rumah sakit nggak terima COVID di ruangan biasa. Percuma saya pikir. Percuma kita gede-gedein asuransi. Saat itu apa yang bisa nolong kita kecuali badan kita sendiri gitu. Jadi kalau kita di atas, pada saat kita sakit, apa yang terjadi radang. Pada saat yang di depan tidak bisa melihat ini orang baik atau enggak, virus maksud saya. Begitu masuk ke dalam langsung ketemu intelnya ini ngamuk. Di badan saya tuh ngamuk. Karena saya dalam keadaan radang. Dalam keadaan radang itu misalnya gini, kalau kita ketemu orang yang dalam keadaan radang terus kita pegang, halo Bu, apa kabar? Halo Pak, apa kabar? Baik. Tapi kalau dalam keadaan radang kita pegang, halo Pak, Bu, apa kabar? Dia akan bilang, kenapa pegang saya? Ngamuk, badan saya ngamuk, marah-marah, demam, gak jelas. Kalau baik, kalau imun saya pintar, begitu masuk di sana udah dikalahin. Atau lewat dia telepon ke sini, terus yang di sini langsung nyerang kalahin. Yang dikalahkan virus. Ini yang dikalahkan sel normal juga, ngamuk. Sitokin, seperti Ibu bilang. Harusnya sniper dong, tembak nih, masuk juga tembak. Ini bom dikeluarin kemana-mana. Itu yang terjadi kalau kita dalam keadaan di puncak yang sakit. Nah itu yang saya berpikir, mungkin selama ini ya, pada saat saya operasi, ada orang yang imunnya bagus, dalam keadaan rendah radangnya, ada yang dalam keadaan tinggi radangnya. Begitu dioperasi di satu bagian, semua ngamuk. Kalau keluar semua, sistem imunnya keluar semua. Nggak bisa memilah-milih mana teman, mana kawan, mana lawan. Jadi penting sekali untuk menjaga imun kita. Slide. Base inflammation. Jadi artinya
Ada orang yang inflamasinya di sini, ada orang yang inflamasinya di atas. Semenjak saya belajar, saya selalu periksa base inflammation level. Jadi kalau misalnya di laboratorium saya periksa LED, laju endap darah, atau HS CRP, itu saya periksa. Dan itu pasti saya melihat banyak hubungannya loh. Begitu saya periksa, kemudian pasiennya maksa, dong nggak bisa, saya nggak ada waktu lagi, saya mesti operasi. Biasanya saya lihat dia punya efek samping yang lebih, biru, bengkak. Nah itu. Jadi karena kita semua punya base inflamasi level, ada yang rendah, ada yang tinggi. Apa penyebabnya inflamasi yang tinggi? Slide. Nah ini. Hipertensi, obesitas, gula darah, hiperinsulin. Ini penyebab inflamasi level yang tinggi. Pada saat kita olahraga, kita angkat beban, akan ada inflamasi di otot sini. Benar nggak? Pada saat kita lari, kita akan inflamasi, ada radang. Pada saat berpikir, beraktivitas, jantung kita terus bekerja, ada inflamasi. Nah, inflamasi itu baik. Baik kan kalau misalnya kita lihat anak kecil sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA, tapi nggak langsung kuliah kan. Jadi ada adaptasi inflamasi. Pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Olahraga juga gitu. Bikin inflamasi, tapi pelan-pelan kita tingkatkan, pelan-pelan kita tingkatkan. Nah, kita nggak mau inflamasi terus. Yang terjadi adalah kronik inflamasi. Radang terus. Kalau radang, kita nggak bisa, organ-organ kita nggak bisa bekerja dengan sempurna. Kalau radang. Jadi sel imun itu kan dibikin. Kalau misalnya yang bikin radang, sel imunnya nggak bisa bekerja dengan sempurna. Imunnya tidak bisa bekerja dengan sempurna. Jadi kita mesti rendahkan inflamasi di badan kita. Apa yang bikin kita inflamasi kronis? Kalau kita tidak mau istirahatkan badan kita. Dari pagi bangun jam 5, jam 6 kita mulai aktivitas. Kemudian mulai stres karena bekerja. Sore pulang, olahraga lagi, inflamasi lagi, tidurnya jam 10, jam 11 malam, radang lagi, tidak langsung tidur, karena harus membuat mengantuk. Gimana cara mengantuk? Jam 11 malam, ngemil, radang lagi, radangnya terus-terusan. Ibarat kita pakai mobil, dari pagi masuk ke garasi, kita mandi, kita tidur, tapi mobilnya nggak dimatiin. Besok pagi mobilnya masih panas, masih anget. Nah itu yang terjadi. Inflamasi, hipertensi, obesitas, itu inflamasi, radang. Begitu ada sesuatu yang datang, meledak. Imun yang ngamuk. Kita mesti benerin imun kita. Slide. Ini kronik inflamasi. Jadi kalau kita punya stres di badan, nggak apa-apa. Mau berpikir nggak apa-apa. Tapi jangan kronik. Dari pagi sampai sore. Pulang ke rumah, matiin. Relax, tidur. Itu yang saya lakukan selama ini dari pagi sampai jam 12 malam. Kalau dulu saya pulang operasi jam 11 malam, anak saya masih lompat-lompat. Terus ada yang bilang, dok nggak bisa dok, saya nggak bisa tidur cepat karena anak saya masih kecil. Anak nggak akan bisa tidur kalau kita nggak tidur. Kalau sekarang beda ya. Dulu saya itu mau meeting jam 9, jam 10 malam, oke. Kalau sekarang diajak meeting
Sesama dokter bedah plastik, jam 7 udah mulai. Saya nggak bisa, saya pikir gitu. Benerin 24 jamnya. Ini kuncinya. Kalau kita nggak bisa benerin 24 jam, susah. Sehat itu nggak cuma berat badan. Kita misalnya kita olahraga ya, kita makan, oh saya mau makan 2.000 kalori, 3.000 kalori. Saya makan apa aja kok bisa kok dok. Saya makan nasi tapi olahraganya banyak. Bisa, itu urusan berat badan. Tapi kita lihat, ya benar inflamasinya, tensinya nanti gimana. Begitu inflamasi, begitu kita radang, liver bikin gula. Oh saya nggak makan karbohidrat. Makan saya bagus kok, saya makan protein aja. Saya makan lauk aja. Kurang tidur, gulanya tinggi. Liver bikin gula. Makanya kita nggak harus makan karbohidrat kan untuk jadi gula. Tapi saya setuju kadang-kadang susah untuk langsung lari ke situ gitu. Untuk nggak semua orang bisa langsung lari ke situ. Tapi intinya nggak harus masukin karbohidrat. Dok boleh nggak sih saya buah? Boleh. Tapi nggak harus ya Bu. Boleh nggak saya sayur? Boleh. Tapi nggak harus ya. Tapi kan kita perlu vitamin. Kan vitamin bisa dapat juga dari yang lain. Nggak harus buah dan sayur. Boleh. Pelan-pelan kurangi. Jadi kita lebih simple, lebih sederhana. Hidupnya lebih sederhana. Ya. Selain diabetes. Tadi diabetes karena gula darah naik terus-terusan. Kita makan karbohidrat, gula darah naik. Kok yang dari mbak yang dari kampung tadi nggak kena COVID? Masih makan nasi Bu? Masih. Saya sering ke kampung, dia masih makan nasi. Pagi-pagi ngapain? Buka pintu, nyapu, tek, 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 tek. Sarapan saya disiapin, tapi dia nggak sarapan. Curang. Cek, nyapu, habis itu duduk. Ngobrol sama tetangga, teriak-teriak. Mau nelpon Bu, mesti keluar rumah. Nggak ada internet. Kita jam berapa? Jam 11 malam masih bisa jawabin apa gitu. Stresnya beda. Kalau di Jakarta lihat sebelah pakai mobil baru. Mas, mobil baru. Stres, naikin gula. Mereka masih bisa makan karbohidrat, stresnya rendah. Yang dimakan juga rata-rata bukan pizza. Karbohidratnya masih ada serat-seratnya. Beda. Jadi bisa nggak itu diterapkan ke kita? Jam 5 pagi udah siap-siap jalan ke kantor. Macet. Susah. Makan mereka juga nggak banyak. Sore udah selesai makan ya udah. Malam nonton TV siarannya masih gitu. Gadget nggak ada sinyal di dalam. Habis isa tidur, tenang. Ini penting sekali, maksudnya artinya kalau kita bilang karbohidrat, gak boleh karbohidrat, buktinya itu banyak. Tapi lihat level stresnya bisa gak kita ngimbangin. Caranya gimana? Kita makan, jangan pakai karbohidrat, makan lauk aja, tidur cukup, cek gula darah, cek inflamasinya, cek HbA1c-nya. Kalau naik, nggak usah coba-coba karbohidrat dulu deh, benerin stresnya kita. Tidurnya berapa jam? Pertanyaannya. Bisa beda satu sama yang lain, tergantung level stresnya. Baru bangun pagi, sama-sama bangun jam 5 atau jam 6, tapi ngapain di luar, nyapu, sambil ngobrol. Atau kita yang mikirin, nanti hari ini ngapain aja ya. Beda, level stresnya beda. Bikin gula liver. Semakin stres, semakin liver bikin gula. Lama-lama, sel kita nggak mau nampung gula. Yang terjadi yaitu hiperinsulin.
dan insulin resisten. Yang benerin gula kan insulin. Gulanya ditaruh di mana? Ditaruh di liver, ditaruh di otot. Makanya kalau ototnya gede, dia bisa makan. Misalnya sama-sama makan karbohidrat, tapi dicek gula darahnya nggak lebih tinggi daripada orang yang ototnya kecil. Lihat juga, itu teman sama pakai karbohidrat, nggak apa-apa. Kok saya nggak boleh? Lihat ototnya, lihat level stresnya. Jadi cek aja. Gula darah, HbA1c cek, level inflamasi cek. Kalau masih tinggi, nggak usah coba-coba dulu deh pakai karbohidrat. Jadi kalau misalnya HbA1c bagus, level inflamasi bagus, mau cobain. Tapi kalau boleh, cek tiap 3-6 bulan. Jadi kita tahu, oh sampai di sini saya boleh. Karena gini, semakin usia, sel kita juga semakin tua. Ya, semakin tua sel di dalam tubuh kita semakin tidak resisten, semakin susah untuk nerima gula. Yang rusak di dalam itu ada DNA, ada mitokondria rusak. Normal kan? Nggak mungkin kita nggak tua. Selnya semakin tua pasti, makanya kolagen kita semakin menipis. Nah terus yang nerima gula siapa? Sel kan? Nah kalau misalnya banyak sel yang rusak, nggak bisa dong terima gula. Jadi kadang-kadang ada juga pendapat restriksi kalori atau defisit kalori. Makan aja udah sebanyak-banyak atau olahraga sebanyak-banyaknya. Sampai kapan kita bisa nge-gym 2-3 jam di tempat gym? Sehingga satu saat makannya sama tapi nge-gymnya berkurang. Naik gula darah. Jadi bukan nggak boleh nge-gym ya, tapi maksud saya dipermudah lah. Gak usah terlalu banyak karbohidrat, kita bisa nge-gym. Selnya nggak terlalu stres. Terlalu banyak olahraga, kurang tidur, stres juga. Kalau kurang tidur, jangan olahraga. Jadi ada penelitian bahwa 1 hari kita kurang tidur, itu sama dengan 6 bulan kita makan junk food. Banyak kerusakan sel. Ada penelitian seperti itu. Selain obesitas. Nah, ini juga. Jadi kalau kita mau lihat gampang ya, kalau kita mau lihat secara gampang ya, kita lihat lingkar perut. Kalau di luar itu 100 ya. Kalau laki-laki di bawah 100 cm. Itu paling gampang lihat kalau kita nggak mau cek lab. Nah, apa yang terjadi? Sel. Dok, pada pengen kurus. Saya malah pengen gemuk, Dok. Bapak saya usianya 75, ibu saya 70 tahun. Alhamdulillah masih sehat, masih hidup sampai sekarang. Bapak saya itu beratnya 40-an. Ibu saya gemuk. Dua-duanya gula darah. Mau bilangin, saya kan masih kurus nggak mungkin sakit. Bapak saya beratnya cuma 40-an. Ibu saya gula darah juga. Bapak saya udah 6 tahun, alhamdulillah sekarang udah nggak pakai obat gula lagi, ikut ketofastosis. Yang ngajarin anaknya. Nanti saya kasih tahu pasien pertama anaknya siapa. Nanti saya kasih tahu sebelum bapak saya. Nah jadi ketahuan. Nah tapi ibu saya, kamu dokter bedah plastik. Dokter mama itu dokter profesor. Baru kemarin ketemu, maaf ya, stroke. Dokternya. Jadi kita nggak harus gemuk.
sel kita ini ada yang bisa dikasih lemak banyak, makin lama makin gede, kemudian dia nambah lemak lagi. Dikasih lagi makanan, dikasih gula banyak, terus dia nambah lemak lagi, nambah lemak lagi, gemuk. Tapi ada yang cuma nggak nambah lemak, nggak nambah gudang. Jadi dipakai gudang yang itu aja, lama-lama gudangnya sempit. Kayak orang masuk ke dalam kereta api yang penuh, atau masuk ke dalam bus yang penuh, nafas juga susah, mitokondrianya rusak, selnya rusak. Jadi beruntung orang yang bisa gemuk. Jadi menggemuk itu menyelamatkan kita. Kalau nggak bisa lagi dan pola makan kita masih seperti itu, ditaruh di mana lemaknya? Lemaknya nggak nambah gudang lagi, ditaruh di liver, ditaruh di pankreas, ditaruh di otot, termasuk otot jantung. Jadi jangan, saya pengen gemuk, jangan. Kalau pengen bentuk badannya bagus, ototnya yang naikin. Karena belum tentu bisa gemuk. Makanya pernah lihat kan orang makannya enak aja, sembarangan, tapi nggak pernah gemuk. Hati-hati dengan itu. Justru gemuk tuh menyelamatkan. Tapi nggak semua orang bisa gemuk. Jangan dipaksa buat gemuk. Slide. Terus siapa yang benerin ini semua? Belajar. Belajar. Saya bilang saya 20 tahun yang lalu dokter. Dan saya belajar biokimia fisiologi itu ya dulu banget ya dok ya. Nggak ingat. Mau bilangin apa? Begitu masuk semester 1, semester 2, saya biokimia, Mas, 4 kali saya ngulang. Dan itu maksimal 4 kali. Yang 5 kali pasti lulus, dilulusin. Dan saya sampai ke dokternya, dok saya pengen dikasih kesempatan di luar kuliah, saya pengen belajar sama dokter. Ya udah diajarin, dikasih. Dia baik dokternya, dikasih. Nah gini kamu, private. Ngantuk. Karena kita rata-rata masuk ke dalam, ya saya nggak tahu dokter yang lain ya, saya lah. Pengen tahu, udah nggak usah banyak ngomongin biokimia. Saya pengen, kalau pilek tuh obatnya apa sih? Sama kayak sekarang kan? Aduh asam urat, obatnya apa ya? Aduh sakit kepala pagi-pagi, obatnya apa ya? Gampang. Kalau kita makan kambing, kita makan daging, gampang. Obat kolesterol. Iya kan? Gampang, mau makan itu gampang. Pakai obat mah selesai. Sakit mah gak jadi alasan. Sakit batuk pilek aja mau izin cuti kerja. Pakai obat flu, masuk kerja. Sampai sekarang. Jadi artinya gak semua kita, tapi dokter juga, saya ya, bukan yang lain. Dokter itu saya ya, nanti saya gak bisa mewakili semua yang lain. Mikirin apa obatnya, udah selesai gitu aja. Usus buntu apa obatnya, sakit jantung apa, kolesterol apa obatnya, udah. Dan waktu saya pendidikan dokter umum itu status tebel-tebel begini. Biasa penyakit saraf tuh, hipertensi, tensinya naik, saya kasih obat ya. Set. Nanti datang lagi Pak, 2 minggu lagi datang, set, bagus, dok tensinya segini, wah udah bagus, oke teruskan obatnya. Itu naik loh dosisnya dan saya bangga. Bagus, normal gara-gara saya. Padahal saya naikin dosisnya. Saya beberapa bulan yang lalu saya punya teman, saya tahu dia dokter juga, dokter bedah plastik. Dia di bypass jantung ya. Terus saya telepon, gimana? Dia memang agak gemuk. Bukan agak gemuk sih. Gimana ceritanya itu, saya bilang gitu. Dia pulang praktek, lagi nonton sama keluarga, aku tertidur katanya. Tapi yang lain ngelihat dia kejang. 2 hari kemudian dia sadar udah pasang 2 ring di sini. Kenapa? Saya bilang gitu. Nggak tahu, kolesterol aku bagus, Hen.
Panggil saya kan teman. Kolesterol aku bagus, Hen. Aku nggak ada tensi tinggi. Terus dokternya bilang apa? Dia bilang juga nggak tahu. Sama Mas Dodi tadi. Ya karena kita nggak belajar basic. Kita belajar kalau ada penyumbatan, ada LDL kolesterol. LDL kolesterol yang salah. Mesti kasih obat kolesterol. Jadi bukan penyebabnya. Langsung obatnya. Bukan bagaimana cara menghindari, obatnya. Terus tanggung jawab siapa kesehatan? Kalau saya mesti belajar lagi. Terus saya bilang ke teman saya, mungkin kamu terjadi glycation. Karena lemaknya, gula darah, memang kalau dicek bagus, tapi nyambung ke protein, nyambung ke ke pembuluh darah termasuk di jantung, terjadi glycation. Dia bilang, kok kau tahu, Hen? Kok belajar biokimia lagi? Belajar lagi, Bu. Ibu mau tanggung jawab kesehatan kita sama siapa coba? Lihat nih, bukan dokter lain ya, contohnya saya. Belajar lagi. Dan itu ilmu 20 tahun yang lalu. Semenjak saya masih kuliah. Begitu dokter, taunya hipertensi obat, ini udah. Mencret, nih obatnya. Masuk bedah umum, ada operasi. Operasi. Terus tanggung jawab siapa coba? Kita, Bu. Gak bisa. Terus anak kita, keluarga, orang tua, tanggung jawab siapa? Gak bisa. Asuransi, saya udah bilang asuransi. Percuma. Gak percuma ya. Maksudnya sampai di tahap itu rasanya, aduh percuma aja asuransi bayar segini. Tapi ya ujung-ujungnya juga sama aja. Harus benerin dari diri sendiri. Slide. Nah itu pasien pertama saya. Yang sebelah sana. Saya tanya lagi, kenapa sakit sendi, berat badan, anak masih kecil, anak pandemi ya. Anak saya ini pasti naik turun tangga, pasti nanti suatu saat minta gendong, karena masih bayi belum bisa ngomong saat itu. Saya naik turun tangga sendiri aja, bawa diri sendiri sakit lututnya. Mau minta gendong, aduh gimana saya pikir gitu. Lingkar badan ini sebenarnya kurus ya sebelah sana, cuman bajunya aja kekecilan sih sebenarnya. Nge-gym, angkat barbel, tangan gede, perutnya nggak mau kalah. Tensi 150/90. Sesak nafas. Covid 2 minggu baru bener. Anak saya, istri saya cuma 5-6 hari. Ada mbak yang bersih-bersih, yang ngambil sampah segala macam. Ada yang sakit satu lagi enggak. Makanya jorok mungkin ada baiknya ya. Bikin imun kita kenal, kecil. Wah, saya tuh ngelihat apa lagi kurangnya gitu. Saya dokter bedah plastik, klinik tutup. Setiap kali saya tindakan ketemu pasti cuci tangan. Ngerjain pasien pasti pakai sarung tangan. Apa bedanya? Apalagi gitu kurangnya? Pakai begini-begini. Apa sih kemarin? Shield itu. Pakai kaca juga. Tetap aja. Nggak tahu dari mana. Jadi tidur jam 12. Nggak bisa, nggak ngantuk. Main Mobile Legend. Besok pagi sakit leher saya. Jangan-jangan tensi saya ya. Saya baru ngerti. Chronic inflammation di leher. Main game. Sambil tiduran. Sakit lehernya. Gak usah mikir jauh-jauh. Gak usah mikir jauh-jauh. Gak usah mikir tensi. Gak ngecek tensi juga. Saat itu. Ya begitu. Gak bisa olahraga kalau gak makan. Harus makan walaupun sedikit. Karena energinya masih dari gula darah. Kalau kita lihat
namanya roller coaster insulin, naik gulanya, turun, naik gulanya, turun, naik gulanya. Lama-lama insulin makin tinggi. Insulin resisten itu artinya nggak cukup dengan insulin yang dikeluarkan pankreas untuk masukin gula ke sel. Yang tadinya cuman basal aja, mesti banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Insulin resisten itu kalau ibu biasa makan cabai 5 cabai, terus dikasih 1, nggak ada apa-apanya. Itu insulin resisten. Insulin resisten itu kalau misalnya kita biasa di tempat yang keras, suaranya dugem. Kalau orang nggak biasa, dia sakit telinganya. Tapi kalau orang biasa, dia bisa enak denger. Justru kalau orang ngomongnya pelan banget sih suara kamu. Jadi agak budek kita di tempat yang terbiasa berisik. Memudekkan kita gitu. Nah itu, insulin resisten seperti itu. Insulin resisten itu kalau kita biasa kerja malam, kita bisa lihat. Tapi kalau orang yang nggak biasa kerja malam, dia susah ngelihat, gelap. Tapi yang biasa malam begitu ngelihat siang, silau banget. Seperti itu insulin resisten. Resisten, lama-lama kita nggak peka lagi dengan insulin. Selain itu diet yang kita lakukan, saya lakukan dulu. Jadi kalau saya ditanya gimana hitung berat badan kamu, kalikan sekian, kerja kamu apa, berat ringan sedang, kalikan kalori. Bapak saya gula darahnya udah bagus alhamdulillah, jadi nggak pakai obat gula lagi, tapi masih pengen gemuk karena beratnya cuma 40-an. Saya bilang angkat barbel, tetap aja pengen gemuk. Udahlah, papa ke dokter gizi. Saya bukan semua dokter gizi ya. Oke, bapak pengen apa-apa? Saya pengen gini. Oh ya, bapak pakai karbohidrat ini. Tapi nanti karbohidrat saya naikin gula, dok. Ya nggak apa-apa, nanti kita cek lagi. Kalau memang naikin kita turunin. Mau ditaruh di mana kesehatan kita, Pak, Bu? Tanggung jawab kita, Bu, Pak. Saya bilang, Papa sih iseng nanya. Papa iseng aja, dia bilang gitu. Ngapain iseng-iseng nanya, jangan. Udah ngerti kok, biokimianya udah ngerti. Nah, kalau dengan diet tiap 300 kalori tiap 3 jam, berarti kita masih mengandalkan kalori dari makanan. Tidak melihat kalori di sini. Ini kalori. Makan 500 kalori kurang, itu di perutnya berapa ratus ribu kalori. Ya, berapa ratus ribu kalori di perut, itu dipakai dong. Ya. Jadi apa yang saya lakukan, intermittent fasting, kurangi karbohidrat, itu yang saya lakukan. Selain puasa, menurunkan gula darah, tadi udah disinggung autofagi. Ini puasa. Puasa bisa 12-12 ya. Misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore misalnya kan gitu. Pelan-pelan dari jam 9 sampai jam 6 sore. Iya, pelan-pelan aja. Jangan sekaligus. Tapi kalau saya sarankan kalau bisa kurangi karbohidrat dulu. Udah biasa mengurangi karbohidrat, jangan puasa dulu. Baru mulai puasa. Jadi kita sudah tahu energi kita ambil dari lemak. Sini ada nih. Jadi kalau kita puasa gampang. Energi dari sini kok. Gitu, itu dulu. Nanti tapi tergantung ya. Tapi ada juga yang saya suka puasa, saya biasa nggak makan pagi, silakan. Terserah aja mana yang cocok. Kalau saya sebaiknya makan aja nggak apa-apa, tapi kurangi karbohidrat. Supaya kita mencoba mengganti energi kita yang tadinya dari gula, tapi sekarang jadi dari lemak. Selain, nah ini kadang-kadang yang jadi, kan ada perlu vitamin, buah-buahan penting, serat penting, karena perlu vitamin.
Kalau kita lihat di sini antioksidan ya. Asam urat. Itu paling besar. Vitamin C itu tuh yang warna kuning tuh, ascorbic acid. Tioli seperti allantoin itu bisa juga dapat, kita bisa bikin. Jadi paling gede itu asam urat. Itu tadi antioksidan itu radikal bebas ya. Untuk melawan radikal bebas. Kalau radikal bebas itu ada yang harus dirusak sama hasil pembakaran. Tapi kita jangan kasih sel kita ngerusak. Kita kasih asam urat nih, rusak-rusakin. Asam urat saya nggak perlu. Jadi boleh, buah-buahan boleh, sayur-sayuran boleh. Harus nggak? Asam urat. Itu yang harus ada. Jadi jangan takut sama asam urat. Slide. Stres, tadi saya udah banyak ngomongin stres ya, stress reduction. Setiap orang pasti beda-beda stresnya. Caranya gimana? Oh saya nggak bisa tidur dok. Saya pengen tidur, tapi saya nggak bisa tidur. Saya bisa tidur cepat, jam 9 saya tidur, tapi jam 1 kebangun. Terus nggak bisa tidur lagi. Mendingan saya tidur jam 12, jam 1, saya bisa tidur sampai jam 4, jam 5 sore. Pagi. Makannya mesti banyak. Untuk merilis stres, masing-masing orang beda ya caranya. Ada mungkin ada ngaji atau macam-macam lah caranya. Kalau saya, kita kalahkan. Makannya banyak. Makannya banyak pada malam hari. Makanya kita perlu puasa pagi kalau udah biasa. Tapi kalau belum biasa makan sedikit aja pagi, telur 2 biji. Siang makan telur 2 biji juga. Bosan ya, sebesar telur 2 biji itulah, ikan segitu. Malam sikat. Supaya ngantuk. Bentar lagi kita Ramadan. Berapa banyak orang yang stres di Ramadan? Pagi gak makan, siang-siang habis sholat zuhur, ngantuk tidur, relax. Sore buka puasa, disikat semuanya. Terus ngapain? Taraweh, ngantuk. Begitu sebulan. Cek aja sebulan kolesterol naik, asam urat naik. Puasa loh. Walaupun masih makan nasi, walaupun enggak makan nasi. Kolesterol naik, asam urat naik. Puasa. Setelah sebulan, besok pagi, yuk puasa juga yuk, pagi gak usah makan, minum aja. Sakit perut, sakit mah. Kenapa coba? Kok bulan puasa enggak? Tidur. Begitu kita enggak puasa, kita makan pagi, makan siang, makan malam, tidurnya juga malam. Jam 12, jam 1. Gak boleh makan malam, takut gemuk. Tidurnya malam. Karena puasa, bulan puasa, kita makan jam 6 jam, habis maghrib makan. Kenyang lagi habis tuh. Tidur. Terus siang-siang lemas, tidur di musola. Banyakan rileksnya. Ya, ada problem di lambung nggak? Sedikit orang punya problem di lambung pada saat Ramadan. Aneh ya? Karena tidurnya. Slide. Tidurnya, mungkin saya udah selesai ya Mbak ya. Oh iya. Ini caranya, kalau saya caranya, mungkin ada cara yang lain, pakai musik, pakai dengerin suara-suara ombak, suara-suara burung, kan banyak di YouTube itu. Kalau saya makan, jam 1 kebangun, besok gimana ya gini, nggak bisa tidur, tutup mata juga nggak bisa tidur, ke dapur, masak, makan, asal jangan pakai nasi, nggak bakalan gemuk. Saking pentingnya tidur. Problem di tidur, dok saya baru KF, saya baru puasa, intermittent fasting, kok saya nggak bisa BAB ya dok? Serat ya dok, harus pakai serat ya dok. Tidur cek. Makanya tadi saya bilang saya operasi usus, saya tahu ada nervus vagus mengontrol usus. Nervus vagus ini nervus parasimpatetik, berlawanan sama nervus di otak, simpatetik. Jadi kalau simpatetik kita tinggi, vagusnya rendah, nggak bisa BAB, susah, sembelit.
lawannya. Anak saya mau masuk sekolah, aduh mules, takut sama gurunya. Di sini ada masalah di sini. Ya. Jadi kalau ada masalah dengan BAB pada saat kita puasa, puasa bikin stres. Kurang tidur bikin stres, over stres, lambung masalah. Gimana supaya nggak over stres? Benerin tidurnya. Saya udah benerin tidur, tapi kok masih pencernaan kurang. Puasanya kurangin. Oh saya puasa, saya olahraga, tapi tidur nggak bener. Masalah di sini. Olahraga, puasa, kurang rileks atau kurang tidur, stres. Masalah di lambung. Yang bikin rileks, lambung, makan, rileks. Relaksasi yang lain. Ya. Slide. Nah ini hasil bimbingan saya, pasien saya yang tadi. Bulan 8 2021, triglycerid 153, prediabetes ya. Diabetes kita udah 20 jutaan ya di Indonesia. Prediabetes lebih tinggi lagi dong, 30-40an juta, 2 kali lipat. Bulan 1 jadi kira-kira 4 bulan udah separuhnya triglycerid, alhamdulillah. Perbandingan triglycerid sama HDL ya 1 lah. Ya, TG dibagi sama HDL. Lihat asam uratnya. Stres lagi. Lihat kolesterol total. Innalillahi. Lihat LDL. Naik. Saya ngapain coba? Banyak fasting, banyak puasa, naik kok. Bukan banyak makan loh. Kalau saya balikan lagi ke zaman sebelumnya, makan tiap 3 jam, makan Indomie, semua saya makanin. Turun pasti kolesterolnya. Triglyceridnya naik. HbA1c naik. Berat badan naik. Pilih yang mana? Jadi kalau kita teruskan pola yang ini, triglycerid naik nih 200-300, ini naik gak? Naik juga. Itu yang bahaya. Karena ini yang menyebabkan inflamasi. Triglycerid ini kan gliserol, glukosa, gula. Itu yang naikin. Inflamasi radang, ucuk, LDL-nya nutupin. LDL-nya disalahin. Tuh macet banget di sana. Kenapa? Lihat. Banyak banget ambulan. Ambulan bikin macet. Loh ambulan baik loh. Ini baik. Disalahin. Kenapa HDL-nya tinggi? Karena tubuh butuh kolesterol. Kita itu untuk buat hormon, progesteron, testosteron, insulin. Butuh. Dari mana? Orang gak makan. HDL yang ngambilin dari mana? Dari sini nih. Makanya makin kecil berat badannya. Karena diambilin dari sini. Tugasnya HDL. Jadi yang dicek tadi, kata Mas Tio, triglycerid sama HDL. Dibagi. Jadi yang dicek cuma triglycerid dan HDL aja. Total kolesterol sama LDL nggak usah dilihat. Kalau triglycerid tinggi, udahlah bahaya. Walaupun total kolesterol aman. Jadi ada small LDL, ada large LDL. Nggak usah diperhatikan. Perhatikan aja triglycerid dan HDL. HDL harus naik. Cara turunkan triglycerid, kurangi karbohidrat. Stres. Kalau kita nggak makan karbohidrat, stres, naik triglyceridnya. Naik. Kalau dulu, oke. Kalau sekarang operasi panjang, saya nggak mau praktek. Saya harus pulang sore.
sorry saya harus pulang. Kalau dulu, hayo. Dok, saya mau facelift. Siap. Ya. Tapi saya baru pulang dari luar negeri, saya baru jam 9 malam nyampe. Siap Pak. Jam 9 telepon. Dok, saya tiba-tiba dipanggil ke DPR. Mesti rapat. Jadi jam berapa? Jam 12 dok. Siap. Jam 1 saya operasi, jam 5 saya selesai operasi. Meriang saya kalau ingat itu, aduh. Umur berapa? Saya pikir gitu. Kalau kita berpikir, umur saya sekarang 51 tahun. Kalau rata-rata kita usia 60, 70-an, ya berarti saya tinggal pensiun sebentar lagi gini. Coba deh, kalau saya berpikir Bu ya, bukan ikhtiar ya, kita ikhtiar. Kalau saya bayangkan, kalau saya bisa umur 100 tahun, saya masih muda loh. Baru 50 loh. Ya kita ikhtiar ya. Kalau lihat udahlah 50 ini udahlah gitu. Bapak ibu saya walaupun sakit masih 70-an, masih bisa jalan-jalan, masih bisa. Alhamdulillah. Ikhtiar. Selain ada pasien saya baru ingat, ada pasien saya kantong mata. Dok, saya nggak ada kantong mata. Tapi semenjak 2 tahun ini, pada saat pandemi, saya banyak job. Tidur sampai malam, baru ada kantong mata. Tidurnya, dok, saya mau operasi, tapi saya ada benjolan. Saya mau operasi tiroid dulu dok. Saya langsung nembak, tidur gimana? Iya sih saya kurang. Penyakit, benjolan, terus kulit kendur, itu karena kurang tidur. Banyak yang rusak. Enggak cuma dari luar, dari dalam. Tidur penting. Ini tensi saya 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah. Tidur. Slide. Makasih. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.